Initial Public Offering IPO. Pengertian Initial Public Offering atau IPO. Initial Public Offering atau penawaran umum perdana secara umum didefinisikan sebagai kegiatan penawaran saham ke publik untuk pertama kali. Penawaran perdana biasa juga dikenal dengan istilah kegiatan go public. UU RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan penawaran umum sebagai kegiatan penawaran yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat. Efek dalam hal ini berupa surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dari setiap derivatif dari efek. Penawaran saham perdana merupakan salah satu cara efektif bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana sebagai konsekuensi dari semakin besarnya atau berkembangnya perusahaan yang pada gilirannya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dengan penawaran umum perdana, akan terjadi perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan memberikan konsekuensi tanggung jawab kepada pihak manajemen untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai perusahaan publik, perusahaan akan selalu menjadi perhatian masyarakat pemodal karena ada andil yang perlu dipertanggungjawabkan, yakni modal yang ditanamkan, sehingga peningkatan kinerja perusahaan setelah menjadi perusahaan publik akan diharapkan oleh banyak pihak. Banyak alasan yang melatar belakangi mengapa perusahaan memutuskan untuk menjadi perusahaan publik. Di antaranya menurut Anoraga dan Piji, manfaat yang diperoleh yaitu perusahaan akan memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus. Dikenal oleh banyak pihak, pengelolaan yang profesional karena diserahkan kepada orang-orang yang mampu di bidangnya. Selain itu, Anoraga dan Piji juga menyebutkan adanya konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan go public, yaitu adanya tuntutan untuk lebih terbuka dan harus mengikuti peraturan-peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan serta keharusan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan semakin kuat. Setelah melakukan penawaran saham perdana, perusahaan akan berubah status menjadi perusahaan publik. Perusahaan status ini membawa banyak konsekuensi lain, di antaranya adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan baik kepada investor, masyarakat, maupun kepada badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan, atau disingkat menjadi BAPEPAM LK. Dan adanya tuntutan pemisahan antara pemilik dan manajemen. Dengan kata lain, sebuah perusahaan publik memiliki tanggung jawab dan berkewajiban untuk mematuhi peraturan pasar modal, yang sebagaimana diwajibkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548 KMK 013/1990. Dalam Sunariah, perusahaan publik harus memenuhi beberapa kesanggupan, yaitu yang pertama, keharusan untuk keterbukaan. Yang kedua, ada keharusan untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan. Yang ketiga, ada gaya manajemen yang berubah dari informal menjadi ke formal. Yang keempat, ada kewajiban membayar dividen. Dan yang terakhir, ada senantiasa berusaha meningkatkan tingkat pertumbuhan perusahaan. Saya, Filippo Tosin Bisro, dengan NIM 1199240061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan Initial Public Offering yang disingkat dengan IPO. Nah, tujuan IPO itu ada 3. Yang pertama, strategic listing. Nah, dalam strategic listing ini perusahaan melakukan IPO dengan tujuan mendapatkan status sebagai perusahaan tercatat di bursa. Bagi beberapa sektor bisnis, status ini sangat penting karena menunjukkan bahwa seolah-olah perusahaan mereka dapat dipercaya. Perusahaan mereka memiliki data flow yang baik, perusahaan mereka juga diawasi oleh berbagai pihak. Informasi tentang perusahaan mereka
tersedia di berbagai media, dan lain-lain. Itu semua akan perusahaan itu sendiri gunakan untuk mengembangkan bisnis, mendapatkan nasabah baru, bahkan digunakan untuk alasan prestis. Alasan ini tidak salah dan bahkan boleh-boleh saja, asalkan setelah IPO perusahaan yang diwakili oleh manajemen perusahaan tidak menganaktirikan investor minoritas. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu sebagai fundraising. Nah, IPO juga bisa dilakukan dengan tujuan utama, mendapatkan dana murah dari pasar modal karena tidak ada keharusan dan kepastian berapa keuntungan yang akan diperoleh investor dengan membeli suatu saham. Sehingga, jika suatu perusahaan melakukan IPO hanya dengan tujuan mendapatkan dana murah, maka mereka tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan keuntungan yang memadai bagi para investor. Akibatnya, keuntungan perusahaan tidak pernah tambah naik, malah bahkan bisa jadi merugi setelah melakukan IPO. IPO dengan tujuan utama seperti ini sangat merugikan investor karena dana mereka tidak dihargai dengan baik oleh perusahaan yang sahamnya mereka miliki. Lalu selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu sebagai public company. Public company. IPO dengan tujuan utama menjadi perusahaan publik adalah merupakan tujuan IPO yang sesungguhnya. Suatu perusahaan yang ingin menjadi perusahaan publik, mereka akan mendapat berbagai keuntungan, baik dari sisi prestis maupun dana. Tetapi mereka harus membuat perusahaan memiliki tata kelola yang bagus, perkembangan perusahaan yang baik, dan keuntungan yang tinggi, serta peduli dengan kepentingan investor. Perusahaan yang IPO dengan tujuan seperti ini akan menjadikan para investor sebagai teman bisnis, di mana semua hak mereka tidak akan ada yang diabaikan atau dihilangkan. Mengapa ada perusahaan yang IPO dengan bersungguh-sungguh menjadi perusahaan publik? Karena pengalaman mengatakan bahwa suatu perusahaan yang benar-benar menjadi perusahaan publik akan mendapat berbagai keuntungan, yaitu harga saham mereka dihargai lebih tinggi, saham mereka akan lebih liquid, mudah mendapatkan pendanaan, kredibilitas perusahaan makin baik, lalu bisnis mereka akan lebih cepat berkembangnya. Itu semua akan perusahaan miliki karena semua investor diperlakukan sebagai teman bisnis, sehingga para investor akan menjadi ujung tombak mereka, khususnya dalam pembentukan brand image perusahaan. Dari ketiga tujuan utama suatu perusahaan melakukan IPO, masing-masing akan memiliki dampak yang sangat berbeda pada saat saham diperdagangkan di pasar sekunder. Kita sebagai investor perlu hati-hati dalam memilih dan membeli kita sebagai investor perlu hati-hati dalam memilih dan membeli saham pada saat IPO. Sebab kita akan benar-benar tahu apa tujuan utama suatu perusahaan IPO pada saat dilakukan penawaran. Tapi kita akan tahu kemudian hari setelah saham tersebut di pasar sekunder. Kita hanya bisa meminimalisasi risiko dengan cara mempelajari prospektus IPO. Dalam prospektus akan dijelaskan saham mana yang dijual, persentase saham yang akan dijual, rencana bisnis ke depan, laporan keuangan yang telah lalu, penggunaan dana IPO, harga penawaran, dan lainnya. Jika kita menemukan ada hal yang tidak masuk akal atau janggal, lebih baik kita tidak berpartisipasi pada IPO tersebut. Sekian materi yang telah saya jelaskan mengenai tujuan initial public offering atau disingkat IPO. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persyaratan initial public offering atau IPO. Meskipun setiap perusahaan memiliki hak untuk melakukan IPO, namun tetap perhatikan persyaratannya. Adapun syarat-syarat yang bisa dilakukan perusahaan agar bisa melakukan IPO, yang pertama, struktur perusahaan jelas dan memiliki orang-orang handal. Struktur organisasi yang dimiliki perusahaan harus jelas siapa saja. Pastikan pula terdapat orang handal yang kompeten atau ahli di bidangnya. Mengingat saat melakukan IPO, perusahaan membutuhkan pihak yang ahli dalam proses go public. Yang kedua, perusahaan memiliki laba atau profit. Syarat yang satu ini sangat krusial apabila sebuah perusahaan ingin go public dengan melakukan IPO. Perusahaan harus sudah menghasilkan profit paling sedikit sejak 2 tahun terakhir. Jika ternyata belum memiliki keuntungan, peluang berada di bursa efek tentu masih ada. Yang ketiga, memiliki aset real. Keberadaan tangible asset atau aset real sangat diperlukan bagi perusahaan yang ingin go public. Aset real ini merupakan semua aset yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi wajib pajak yang dibebankan. Melalui perhitungan tersebut, net tangible asset bisa diketahui. Nah, sebuah perusahaan bisa melantai di papan utama Bursa Efek Indonesia jika memiliki minimal aset nilai senilai 100 miliar. Sedangkan bagi jika ingin melantai di papan pengembangan BI, tangible asset yang dimiliki senilai 5 miliar. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Puspita Dewi dengan NIM 11992400048 yang akan menjelaskan mekanisme initial public offering atau IPO. IPO ternyata memiliki mekanisme tersendiri agar bisa dilakukan dengan baik. Adapun beberapa mekanisme IPO agar perusahaan bisa go public dengan baik adalah sebagai berikut. Mekanisme yang pertama yaitu due diligence meeting atau agenda pertemuan. Mekanisme pertama dalam melakukan agenda pertemuan untuk melakukan meeting, pertemuan ini dilakukan antara pihak emiten atau pemilik saham di perusahaan terkait. Adapun beberapa pihak yang penting kehadirannya dalam agenda ini yaitu ada pemilik saham, yang kedua ada underwriter, ketiga perusahaan sekuritas, keempat penilaian aset perusahaan, kelima konsultan hukum, dan yang terakhir auditor yang independen. Lalu ada mekanisme yang kedua yaitu public expose dan roadshow. Nah, kegiatan ini dilakukan perusahaan dengan mengumumkan IPO saham yang hendak dilakukan. Perusahaan akan melakukan presentasi terkait perkembangan dan pertumbuhan di masa mendatang kepada calon investor saham. Lalu ada mekanisme yang ketiga yaitu book building. Agar proses pengajuan IPO sukses dilakukan, perusahaan juga harus melakukan book building. Hal ini penting dilakukan agar investor saham yang terkait melakukan pendataan. Biasanya menawarkan saham yang dilakukan menggunakan jumlah dan harga saham yang nantinya bisa dibeli calon investor. Lalu yang terakhir ada mekanisme menentukan harga jual saham, yaitu melakukan mekanisme terakhir IPO adalah perusahaan bisa menentukan harga jual saham kepada halayak. Harga saham yang dipatok tergantung dari jumlah saham yang tersedia dan calon investor yang sekiranya tertarik. Mungkin segitu materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Lia Nurlia akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis saham IPO. Terdapat beberapa jenis saham IPO yang ditawarkan di pasar bebas. Yang pertama, saham blue chip. Saham ini merupakan saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan reputasi yang paling bagus. Kredibilitas saham tersebut juga telah diakui. Biasanya saham ini adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi
market leader di bidangnya. Profit yang diperoleh perusahaan juga biasanya stabil. Oleh karena itu, pemilik saham blue chip pasti mendapatkan dividen atau pembagian keuntungan sesuai perjanjian dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, saham income. Nah, saham ini pemilik saham berhak mendapatkan dividen yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Perusahaan tersebut biasanya selalu mendapatkan peningkatan laba atau keuntungan. Kemudian, perusahaan tersebut akan memberikan keuntungan tersebut secara teratur kepada pemilik saham. Kemudian, yang ketiga ada saham growth. Saham ini akan dikeluarkan oleh perusahaan yang terkemuka dan merupakan perusahaan terbesar di bidangnya. Namun, biasanya saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak terlalu besar, bahkan terletak di daerah. Yang paling penting adalah perusahaan tersebut dapat memperoleh laba atau profit yang meningkat secara signifikan. Kemudian yang keempat, saham spekulatif. Saham ini merupakan saham yang tidak menjanjikan keuntungan setiap saat, namun saham tersebut dapat berpeluang menghasilkan keuntungan yang besar di masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu ada saham counter cyclical. Nah, saham ini adalah saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi dunia. Bahkan pada masa krisis ekonomi, saham ini tetap bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, biasanya harga saham counter cyclical akan tetap tinggi walaupun pada masa resesi global. Baik, selanjutnya saya Eliza Nur Apriani akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar saham Initial Public Offering atau yang disebut dengan IPO. Dalam proses penawaran saham perdana, biasanya perusahaan akan melakukan go public sebagai salah satu strategi untuk menawarkan atau menjual belikan saham yang pertama kali dilepaskan. Nah, pasar saham sendiri dapat kita ketahui jenisnya sebagai pasar saham perdana dan pasar saham sekunder. Yang pertama ada pasar perdana IPO. Nah, pasar perdana IPO adalah pasar saham di mana saham sebuah perusahaan pertama kalinya diperdagangkan untuk investor asing sebelum dilakukannya pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Saham pertama, sebuah perusahaan umumnya ditawarkan kepada investor dengan prosedur dan mekanisme penawaran umum perdana atau yang lebih sering disebut dengan IPO. Nah, pasar perdana IPO terjadi saat investor selaku pihak pembeli dan penawar saham menerima penawaran surat berharga dari emisi atau underwriter sebagai pihak penjamin. Nah, pihak penjamin emisi akan melakukan penawaran melalui perantara broker-dealer sebagai agen penjualan surat berharga. Proses ini umumnya dikenal sebagai penawaran umum perdana pasar IPO. Yang kedua ada pasar sekunder IPO. Nah, pasar sekunder atau secondary market merupakan kelanjutan dalam proses penawaran saham di pasar saham perdana setelah perusahaan melepas IPO. Transaksi jual beli saham di pasar sekunder dilangsungkan di Bursa Efek Indonesia. Ketika saham tercatat di Bursa Efek Indonesia, artinya saham dari perusahaan tersebut dapat ditransaksikan untuk keperluan jual beli saham di masyarakat umum, dan ini tuh tergantung dari banyaknya permintaan dan penawaran. Kita dapat melakukan pembelian saham melalui broker atau lembaga sekuritas seperti menggunakan aplikasi investasi, software online trading untuk trading saham secara online. Terus juga terdapat banyak jenis transaksi saham di pasar sekunder seperti pasar negosiasi, pasar reguler, dan pasar tunai. Ada beberapa jenis pasar sekunder yang ada di Bursa Saham Indonesia. Yang pertama, ada pasar negosiasi. Adalah jenis pasar yang transaksi penjualan sahamnya tidak dilakukan secara umum. Nah, pasar negosiasi tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia karena pada pasar ini negosiasi nilai jual saham dilakukan secara pribadi, namun masih tetap dalam pengawasan bursa. Contoh pasar negosiasi adalah pasar penjualan untuk akuisisi sebuah perusahaan. Yang kedua ada pasar reguler. Nah, pasar reguler adalah pasar sekunder yang melakukan penjualan saham untuk transaksi setiap hari. Pada pasar ini umumnya periode penawaran dan permintaan terjadi sangat cepat. Bahkan dalam hitungan menit akan mengalami perubahan secara signifikan. Saham-saham di pasar reguler diperdagangkan dalam satuan lot, di mana satu lotnya terhitung 100 lembar.
Yang terakhir ada pasar tunai atau cash market. Nah, ini tuh adalah pasar perdagangan saham dengan penjualan saham satuan lot. Nah, sistem pembayaran pasar ini tuh menggunakan standar T+0 yang artinya hanya dilakukan di sesi tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayana Bila, NIM 11992400077, akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian investasi Initia Public Offering. Yang pertama ada keuntungan investasi Initia Public Offering atau IPO. Investasi dalam saham IPO ini memiliki beberapa keunggulan, seperti yang pertama, yaitu potensi keuntungan yang cukup besar atau bahkan tidak terbatas. Perusahaan selalu memiliki peluang untuk berkembang dengan lebih pesat ke depannya, dan ini akan membawa dampak yang positif pada nilai saham IPO itu sendiri. Yang kedua, ada investasi saham IPO juga bisa dilakukan dengan modal yang tidak begitu besar. Pada umumnya, harga saham IPO saat dilepas ke pasaran tidaklah begitu tinggi. Namun kemudian setelah beberapa waktu ke depannya, harga ini bisa saja meningkat, sehingga memberikan potensi keuntungan yang cukup menjanjikan. Yang ketiga, ada transaksi saham IPO bisa Anda lakukan dengan sangat mudah dan cepat, sebab Anda bisa melakukan trading secara online. Hal ini membuat Anda sangat leluasa untuk mengelola investasi saham IPO, termasuk memilih waktu yang paling nyaman untuk melakukan aktivitas tersebut secara online. Lalu selanjutnya ada kerugian investasi Initia Public Offering. Investasi dalam saham IPO ini memiliki beberapa kekurangan seperti yang pertama, investasi saham IPO juga memiliki kekurangan tersendiri. Tidak bisa membeli saham ini dengan leluasa sesuai dengan keinginan, sebab jumlah penjualan saham ini di pasaran biasanya sudah dibatasi oleh para broker saham. Jatah pembelian saham ini pada umumnya sudah ditentukan sejak awal, sehingga ada peluang jika Anda sulit mendapatkannya. Lalu yang kedua, pembelian saham IPO juga tidak bisa dilakukan secara proses pembelian saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada umumnya. Saham IPO memiliki proses withdrawal dengan kurun waktu sekitar seminggu, sehingga Anda harus menunggu dan tidak bisa membelinya dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, ada investasi dalam saham IPO menjadi salah satu pilihan instrumen yang bisa Anda jadikan sebagai pertimbangan. Namun, sebagaimana instrumen lainnya, saham IPO juga memiliki keuntungan dan juga resiko tersendiri. Ada juga kelebihan IPO. Yang pertama, perusahaan mendapatkan modal tambahan, membuka peluang keuntungan besar bagi perusahaan, lalu ada investor mendapatkan likuiditas, lalu ada saham IPO dapat dijual dengan cepat, lalu meningkatkan citra perusahaan. Lalu ada juga kekurangan IPO. Yang pertama, melakukan IPO membutuhkan biaya yang besar dan mahal. Yang kedua, perusahaan diwajibkan mempublikasi laporan keuangan, pajak, akuntansi, dan bisnis terkait kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan resiko yang berkaitan dengan tuntutan hukum. Lalu yang keempat, fluktuasi harga saham dapat mengganggu fokus dan strategi manajemen dalam menjalankan bisnisnya. Lalu yang terakhir, ada struktur organisasi dan kepemimpinan melibatkan dewan direksi dalam pengambilan keputusan besar sehingga birokrasi akan lebih panjang. Lalu yang terakhir, pelaporan membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Group 7 say thank you.